Bambu runcing hanyalah bambu yang diruncingkan, yang sangat mudah ditemukan di bumi pertiwi yang kita cintai ini. Namun pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bambu runcing jalan satu-satunya sebagai senjata untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Seperti peristiwa 10 November 1945. Pertempuran ini merupakan perang pertama tentara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang, supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan, dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Sebagian dari pejuang Indonesia masih menggunakan bambu runcing sebagai senjata perang, dikarenakan minimnya persenjataan saat itu. Bambu runcing pertama kali dijadikan senjata perang oleh Kiai Haji Subuhi. Beliau seorang ulama besar di Parakan Tumenggung yang pada masa perang mempertahankan kemerdekaan dijuluki sebagai Kiai Bambu Runcing. Julukan itu muncul karena Kiai Subuhi menciptakan sejenis bambu runcing yang disepuh doa dan sedikit cairan untuk nantinya digunakan para pejuang Republik di medan laga. Seperti dalam buku Guruku Orang-orang dari Pesantren. Uniknya, para petarung yang datang ke Parakan bukan hanya dari kalangan santri. Para laskar yang tergabung dalam barisan kaum kiri juga mendatangi Kiai Subuhi sekedar untuk mendapatkan barokahnya. Di antaranya adalah barisan banteng di bawah pimpinan Dr. Muwardi, Laskar Rakyat di bawah pimpinan Insinyur Sakirman atau tokoh PKI, dan Laskar Pemuda Sosial Indonesia atau Pesindo di bawah pimpinan Kris Subbanu. Di tengah minimnya senjata, perbandingan 10 berbanding 1, para pejuang rakyat tidak punya banyak pilihan kecuali menggunakan bambu runcing untuk menghadapi musuh. Setelah pendudukan Jepang, bambu runcing dikembangkan dengan sebutan takeyari. Sejatinya belah bambu ini digunakan untuk menghadang pasukan payung musuh yang diterjunkan dari udara. Jepang juga melatih laki-laki dan perempuan cara menggunakan takeyari. Cara penggunaan biasanya dibarengi dengan teriakan keras dan kemarahan. Layaknya seorang prajurit tengah menggunakan senapan bersangkur. Tulis R.H.A. Saleh dalam buku Maribung Rebut Kembali. Semasa dididik menjadi perwira pembela tanah air atau PETA,
pada tahun 1944 di Bogor, almarhum Mayor Jenderal Purnawirawan Mustopo pernah menjadikan bambu runcing sebagai tema disertasinya. Di hadapan para perwira tinggi Jepang, berhasil mempertahankan karya tulisnya yang berjudul Penggunaan Bambu Runcing yang pucuknya diberi tahi kuda. Tidak hanya lulus dan menjadi yang terbaik, karyanya ini malah mendapatkan pujian setinggi langit dari militer Jepang saat itu. Bagi tentara Belanda, bambu runcing dianggap sebagai pembunuh dalam keheningan. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keadaannya. Para penjajah juga mengakui bahwa mereka lebih baik mati karena ditembak dibandingkan tertusuk bambu runcing. Bagi mereka, luka peluru masih dapat diobati, sedangkan bambu runcing tidak bisa diobati. Senjata ini akan membunuh musuh secara perlahan akibat infeksi. Sebagai Kepala Staf Komandemen 1 TKR Jawa Barat, almarhum Aha Nasution pernah memiliki kisah lucu terkait bambu runcing. Pada awal 1946, ia menemani Kepala Staf Umum Markas Besar Tentara atau MBT, Letnan Jenderal Ulip Sumaharjo, yang melakukan inspeksi ke Resimen 8 di wilayah Tanjung Sari, Sumedang. Begitu rombongan sampai di lapangan, serentak komandan pasukan berteriak, "Hormat senjata!" Namun bukan bedil yang diangkat, melainkan bambu runcing. Pak Urip membalas hormat tersebut dengan layaknya seorang komandan tertinggi. Sambil memeriksa pasukan bambu runcing, Pak Urip masih sempat berbisik dengan nada gurauan kepada Pak Nas. "Nas, kamu suruh aku periksa pagar bambu ya?" Seperti ditulis dalam bukunya Sekitar Perang Kemerdekaan Jilid 3. Itulah sepintas kisah senjata bambu runcing. Para pejuang tetap melawan penjajah dengan cara apapun agar anak cucu mereka merasakan alam hidup dalam kemerdekaan. Bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika bermanfaat, silakan dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.